Nah, kita lihat ya soalnya mudah-mudahan sudah muncul ya. Ini adalah 5 soal pertama yang akan kita bahas ya. Jadi langsung 5 soal supaya lebih banyak yang bisa kita bahas ya. Nah, kita mulai dengan soal yang pertama ya. Soal yang pertama, semua mesin memiliki katup ya. Semua mesin memiliki katup. Sebagian mesin berukuran kecil. Nah, yang berukuran kecil itu sebagian ya. Sedangkan memiliki katup adalah semua. Maka simpulan yang tepat adalah, nah perhatikan ya sekali lagi ya bahwa untuk ukuran itu hanya sebagian ya. Sedangkan katup itu semua. Nah, kesimpulan A ya, semua mesin berukuran kecil ya. Nah, maka semua mesin berukuran kecil ini sudah pasti salah ya, karena yang berukuran kecil itu hanya sebagian ya. Jadi berarti sebagian lagi tidak berukuran kecil ya. Jadi bagian ini salah ya. Jadi yang Bapak garis merah ini salah nih. Semua mesin berukuran kecil dan memiliki katup. Nah, kalimat awalnya semua mesin berukuran kecil itu sudah pasti salah ya. Biasanya kalau ada ya, 2 premis, premis yang pertama semua, yang kedua sebagian. Nah, umumnya yang mengandung kata semua itu biasanya salah ya. Nah, kita lihat yang B, semua mesin berukuran tidak kecil. Tadi sudah disebutkan ya bahwa yang berkait dengan ukuran itu hanya sebagian, jadi tidak bisa semua ya. Nah, maka yang ini pun salah ya. Semua mesin berukuran tidak kecil karena yang berukuran kecil sebagian, berarti yang tidak kecil juga sebagian ya. Nah, kemudian yang C, semua mesin berukuran kecil. Nah, bagian sininya benar ya. Semua mesin semua mesin berukuran kecil ini juga salah gitu ya. Jadi kalau semua mesin berukuran kecil, ini juga salah nih ya. Ya pokoknya kalau untuk ukuran itu tidak semua ya, tidak semua. Nah ini juga salah ya. Jadi kalau sudah ada garis merahnya ini sudah pasti salah. Jadi A, B, C salah. Nah yang D nih, sebagian mesin berukuran tidak kecil. Sebagian mesin berukuran tidak kecil. Nah itu betul ya. Nah, sebagian mesin berukuran tidak kecil. Nah, bagian ininya sudah betul ya. Dan memiliki katup ya. Sebagian mesin berukuran tidak kecil dan memiliki katup. Nah, sedangkan yang E ya kita akan bandingkan dengan E. Sebagian mesin berukuran kecil. Nah, ini juga betul ya. Sebagian mesin berukuran kecil, sebagian mesin berukuran tidak kecil ya. Nah, jadi untuk yang D dan E ini kalimat awalnya sudah benar ya, sebagian mesin berukuran tidak kecil betul, sebagian mesin berukuran kecil juga betul. Nah, dan memiliki katup ya, dan memiliki katup. Kemudian yang satu lagi, dan tidak memiliki katup. Nah, memiliki katup itu benar ya. Jadi dan memiliki katup itu benar karena apa? Kan semua mesin memiliki katup ya. Nah, sedangkan kalau yang bawah ya, untuk yang bawah disebutkan dan tidak memiliki katup. Nah, ini salah. Dan tidak memiliki katup padahal semua mesin itu memiliki katup. Nah, mungkin ada yang berpendapat begini, Pak kan yang memiliki katup itu semua, sedangkan di D itu sebagian. Nah, kita juga harus memperhatikan kata dannya ya. Jadi kata dan ini memiliki peranan penting ya. Kata dan ini memiliki peranan penting ya. Jadi dan di sini artinya kan eh, kedua-duanya ya dimiliki dua-duanya dan itu. Jadi sebagian mesin berukuran tidak kecil dan memiliki katup. Jadi sekaligus ya. Berukuran tidak kecil dan memiliki katup. Nah, jadi di sini untuk soal nomor 1 jelas sekali ya bahwa jawaban yang kita pilih adalah D ya. Jawaban yang kita pilih D.
Sebagian mesin berukuran tidak kecil dan memiliki katup. Jadi tidak kecil dan memiliki katup ya. Nomor satu ya, kita pindah ke nomor 2. Sebentar, di sini ada pertanyaan dulu ya. Ya, ngejawab ya betul. Gafra dan Dava ya menjawab D. Kita lanjut dengan nomor 2 ya. Semua guru dan dosen, ya ini semua nih. Semua guru dan dosen menggunakan buku sebagai sumber bahan untuk mengajar. Semua guru dan dosen menggunakan buku sebagai sumber bahan untuk mengajar. Sebagian guru dan dosen menggunakan internet sebagai sumber bahan untuk mengajar. Sebagian guru dan dosen menggunakan internet sebagai sumber bahan untuk mengajar. Simpulan yang tepat dari pernyataan di atas adalah sebagai sumber bahan untuk mengajar. Nah, sebagai sumber bahan untuk mengajar ya. Nah, kalau semua guru dan dosen itu menggunakan buku, tetapi sebagian guru dan dosen menggunakan internet ya. Nah, maka kita bisa menyimpulkan ya bahwa ya kita lihat yang A. A. Semua guru dan dosen menggunakan buku tentang internet. Nah, ini kan tidak ada ya di premisnya juga di pernyataan tentang buku tentang internet ya. Ada juga buku dan internet ya. Jadi sudah pasti salah ya. Jadi semua guru dan dosen menggunakan buku tentang internet, tidak ada tuh tentang apa buku tentang internet yang disebutkan ya. Jadi salah. B. Semua guru dan dosen menggunakan bukan buku dan bukan internet ya. Nah, ini juga salah ya. Ini juga salah. Semua guru dan dosen menggunakan bukan buku dan bukan internet. Jelas semua guru itu menggunakan buku. Hanya kalau internetnya sebagian saja ya. Nah, di sini udah ada yang mencoba menjawab, yaitu Gapra menjawab C ya, Sipa juga C. Coba kita lihat. C. Sebagian guru dan dosen menggunakan buku dan internet. Nah, seperti halnya soal nomor 1, yang harus diperhatikannya adalah kata dan ya. Buku dan internet. Jadi buku dan internet itu sekaligus gitu ya. Jadi buku dan internet itu ya, kita tahu ya bahwa apa namanya, konjungsi atau dan itu kedua-duanya harus benar ya. Jadi buku dan internet sekaligus. Nah, kalau semua dosen itu buku, sebagian dosen internet. Jadi kalau yang buku dan internet tentu sebagian guru dan dosen ya yang menggunakan buku dan internet. Nah, jadi ini sudah betul ya. Nah, jadi untuk soal nomor 2 ya, betul sekali jawabannya adalah C ya, jawabannya C. Bagaimana dengan D? Sebagian guru dan dosen menggunakan buku tentang internet. Ini salah ya. Tidak ada kalimat buku tentang internet ya. E. Semua guru dan dosen menggunakan buku dan internet. Nah, ini juga salah ya. Karena yang menggunakan buku dan internet sekaligus tidak semua ya. Karena ada guru dan dosen yang tidak menggunakan internet. Jadi ini salah ya. Jelas sekali nomor 2 jawabannya C ya. Nah, kemudian nomor 3, kalau nomor 3 ini bisa dijawab langsung. Bapak yakin semua akan bisa ya. Hewan yang termasuk mamalia berkembang biak dengan cara beranak. Hewan yang termasuk mamalia berkembang biak dengan cara beranak. Buaya berkembang biak dengan cara bertelur. Simpulan yang tepat tentang buaya adalah ya, buaya termasuk hewan yang bukan mamalia ya. Jadi ini mah langsung ya, nggak usah dicek satu persatu ya. Mamalia itu berkembang biak dengan cara beranak, sementara buaya berkembang biak dengan cara bertelur. Maka buaya tidak termasuk mamalia. Jadi termasuk hewan bukan mamalia. Kita lanjut dengan nomor 4 ya. Kita lanjut dengan nomor 4. Para pedagang di kampung Melayu memiliki pinjaman uang di bank rakyat. Nah, di sini disebutkan ya, para pedagang di kampung Melayu nih
memiliki ya, pedagang di kampung Melayu itu memiliki pinjaman uang di bank rakyat ya. Nah, para pedagang ini memiliki pinjaman di bank rakyat. Padahal ya, bank rakyat mensyaratkan jaminan dari orang yang meminjam uang ya. Jadi bank rakyat mensyaratkan jaminan dari orang yang meminjam uang ya. Jadi misalnya kalau kita ingin meminjam di bank harus ada jaminan misalnya sertifikat rumah, sertifikat tanah gitu ya. Nah, itu namanya jaminan ya. Nah, pedagang itu ya para pedagang di kampung Melayu memiliki pinjaman uang di bank rakyat. Sementara bank rakyat mensyaratkan jaminan. Artinya apa? Para pedagang di kampung Melayu ya, itu memiliki jaminan ya di bank rakyat. Para pedagang di kampung Melayu memiliki jaminan di bank rakyat. Dan kalau kita lihat ya pilihan yang seperti itu ya yang menunjukkan bahwa pedagang di kampung Melayu memiliki jaminan di bank rakyat adalah pilihan C ya. Nah, sehingga untuk soal nomor 4 ini jelas sekali jawabannya adalah C ya, jawabannya adalah C. Kita lanjut ya soal terakhir ya untuk masalah penarikan kesimpulan ini ya. Jika Pak Joko rajin melakukan olahraga dan diet, maka ia menjadi sehat ya. Nah, kalau ada jika maka itu ya, jika maka, nah ini termasuknya implikasi ya. Jadi boleh kita tuliskan ini itu sebagai implikasi jika P maka Q gitu ya. P-nya itu Pak Joko rajin olahraga dan diet, Q-nya sehat ya. Lalu pernyataan kedua, jika Pak Joko sehat, itu Q ya, Pak Joko sehat itu Q. Maka ia berangkat studi lanjut S2 ke Australia. Nah, itu jika Ki maka R ya. Nah, kalau ada dua premis ya, yang pertama jika P maka Ki, yang kedua jika Ki maka R, maka kesimpulannya adalah jika P maka R ya. Nah, kesimpulannya adalah jika P maka R. Nah, jika P maka R ya. Nah, kalau jika P maka R tidak ada ya. Nah, maka kita harus tahu padanannya ya, padanannya. Nah, yang namanya jika P maka R ya, itu memiliki nilai kebenaran yang sama dengan jika negasi R maka negasi P ya. Jika negasi R, maka negasi P. Jadi kesimpulannya itu ya, jika Pak Joko rajin melakukan olahraga dan diet, maka dia akan berangkat studi lanjut S2 ke Australia. Atau ya, kalau tidak ada itu ya, sebaliknya. Jika Pak Joko tidak berangkat studi lanjut S2 ke Australia, ya maka Pak Joko itu tidak rajin melakukan olahraga dan diet. Nah, katanya nih, ada premis ketiga. Pak Joko tidak berangkat studi S2 ke Australia. Artinya apa ya? Ya artinya si Pak Joko ini ya tidak rajin melakukan olahraga dan diet ya. Nah, kita cari ya di pilihan yang menunjukkan bahwa Pak Joko itu tidak rajin berolahraga dan diet ya. Pak Joko rajin olahraga tetapi tidak diet. Tidak ada itu ya. Kemudian Pak Joko sehat ya, tidak ya. Pak Joko diet tetapi tidak rajin berolahraga, tidak nyambung ya. Pak Joko tidak sehat karena tidak rajin berolahraga dan tidak diet. Pak Joko sehat karena rajin olahraga dan diet. Nah, yang paling mungkin ya kan Pak Jokonya tidak berangkat ya, tidak berangkat studi S2 ke Australia. Berarti kan negasi R. Kalau negasi R berarti negasi P. Jadi Pak Jokonya itu tidak rajin berolahraga dan tidak diet ya. Maka yang E-nya salah,
Sedangkan yang akan kita pilih adalah jawaban D ya, jawabannya. Pak Joko tidak sehat, kenapa? Karena tidak rajin berolahraga dan tidak diet. Kalau ingin jawaban yang pendeknya cukup Pak Joko tidak rajin olahraga dan tidak diet ya. Nah itu ya untuk 5 soal pertama ya. Nah ini tentang penalaran deduktif ya, tentang penalaran deduktif, yaitu penarikan kesimpulan. Nah kalau penalaran induktif biasanya ya ada wacana, ada beberapa kalimat. Nah, kemudian kita disuruh menyimpulkan ya. Dan itu biasanya dibahas di bahasa Indonesia ya. Nah, silakan ya bersiap-siap untuk soal yang berikutnya. Akan kita bahas sekaligus 2 soal, yaitu nomor 6 dan 7 ya, yang merupakan soal hitungan. Nah, Bapak ganti atau pindah layar dulu ya. Jadi yang ini akan stop share ya. Dan kita akan ganti yang di share-nya yaitu soal nomor 6 dan 7. Mohon bersabar sebentar ya. Kita cari dulu nomor 6 dan 7-nya. Nah, ini dia ya nomor 6 dan 7 sudah muncul. Nomor 6. Dinding seluas 60 meter persegi selesai dicat ya, dicat ya selama 5 jam oleh 8 pekerja ya. Berapakah waktu yang diperlukan untuk mengecat dinding seluas 50 meter persegi oleh 4 pekerja? Nah, ini ya soal seperti ini sering sekali muncul di penalaran umum ya. Soal ini konsepnya adalah tentang berbanding lurus atau berbanding terbalik ya. Jadi kita harus tahu ya, mana yang berbanding lurus ya, mana yang berbanding lurus dan mana yang berbanding terbalik ya. Nah, kita lihat ya data yang pertama nih. Dinding seluas 60 meter persegi ya. Dinding seluas 60 meter persegi. Nah, luas dinding kita sebut saja A ya. A. Jadi kita sebut saja A1 60 meter persegi ya. A1 itu luas dinding pada keadaan 1. Selesai dicat selama 5 jam. Jadi T1 adalah 5 jam. T1 5 jam. Oleh 8 pekerja, anggap saja pekerja TP ya. P1 ini 8 pekerja. Nah, kemudian ya, berapa waktu yang diperlukan untuk mengecat dinding seluas 50 meter persegi? Nah, sekarang A-nya berubah menjadi A2 ya, A dalam keadaan 2 atau kondisi 2. A2 tuh 50 meter persegi. A2 50 ya, 50 meter persegi. Kemudian oleh 4 pekerja, P2 ini 4 pekerja. Nah, yang ditanya T2, ini yang ditanya itu T2 itu artinya ya berapa lama. Nah, jadi di sini caranya ya kita gunakan perbandingan nih. Kan kita ingin mencari T2, diketahui T1. Jadi kita tulis sebegini. T2 per T1 itu sama dengan, nah, dua besaran lainnya adalah luas dan jumlah pekerja. Pertama ya kita harus tahu antara waktu dengan luas dinding itu berbanding lurus atau berbanding terbalik ya. Nah, jadi itu pertanyaannya. Antara waktu dengan luas dinding itu berbanding lurus atau berbanding terbalik. Caranya begini. Jika luas dindingnya bertambah, maka waktu untuk mengecat bertambah. Jika luas dindingnya berkurang, waktu untuk mengecat juga berkurang. Nah, maka berarti berbanding lurus ya. Jadi kalau luas dinding makin besar ya, nah maka waktu mengecatnya makin lama ya.
Nah, berarti berbanding lurus, maka T2 per T1 sama dengan A2 per A1. Ya. Jadi T2 per T1 itu sama dengan A2 per A1. Tapi kan faktornya selain luas juga ada faktor jumlah pekerja. Karena ada faktor lain maka harus dikalikan. Nah, sekarang waktu pengerjaan mengecat dengan jumlah pekerja berbanding lurus atau berbanding terbalik. Nah, sekarang ya, kalau pekerja sedikit, maka waktu mengecat jadi lama ya. Pekerja sedikit, waktu jadi lama. Pekerja tukang catnya banyak, maka waktu jadi sebentar. Jadi berbanding terbalik ini ya. Jadi kalau makin banyak pekerja, waktu makin sedikit ya. Berbanding terbalik. Kalau berbanding terbalik itu nulisnya gini. P2 per T1 sama dengan P1 per P2. Jadi dibalik gitu ya. Kan namanya juga berbanding terbalik. Nah, setelah kita ketemu ini, tinggal dimasukkan angkanya. T2 per T1. Nah, T1 kan jelas 5 jam, 5. Sama dengan A2. A2 itu 50 ya. Per A1 60 kali P1. P1 8 dibagi P2-nya 4 ya. Nah, dari sini maka T2 per 5 sama dengan 5 per 6 kali 2 ya. Kan 50 per 60, nolnya bisa kita coret ya. 8 bagi 4-nya 2 ya. 5 per 6 kali 2 jadi 10 per 6. Nah, 10 per 6 eh, bisa disederhanakan jadi 5 per 3 ya. Jadi langsung saja 5 per 3. Nah, maka dari sini dapat waktunya T2 adalah 5 kali 5, 25 per 3 jam. 25 per 3, berapa 25 per 3 itu? 25 per 3 itu ya 24 per 3-nya 8, 8 sepertiga jam. 8 sepertiga jam. Nah, berarti sama dengan 8 jam ditambah sepertiga jam itu sepertiga kali 60 menit, 20 menit. Nah, jadi waktu untuk mengecat 50 meter persegi adalah 8 jam 20 menit. Pak, kenapa kok bisa lebih lama ya? Padahal yang dicatnya lebih lebih kecil ya 50 tadi 60 karena pekerjaannya hanya 4 ya. Tadi kan pekerjaannya adalah 8. Jadi nomor 6 ini jawabannya Pak ya. Nah, ini ada pertanyaan ya, kenapa pekerjanya jadi dikali bukan pakai sama dengan lagi gitu ya. Nah, karena gini ya. Jadi ini kan faktornya ada 3 ya. Jadi ada luas, ada waktu, ada jumlah pekerja ya. Nah, karena ada 3, jadi gini, waktu dipengaruhi oleh luas dan jumlah pekerja. Jumlah pekerja dipengaruhi oleh waktu dan luas. Luas ya dipengaruhi oleh waktu dan jumlah pekerja. Jadi oleh 2 faktor gitu ya. Jadi harus dikali ya karena ini dan ya. Jadi waktu itu ditentukan oleh luas dan jumlah pekerja. Jadi tidak lagi sama dengan ya tapi dikali. Jadi waktu itu ditentukan oleh luasnya berapa dan jumlah pekerjanya berapa, makanya dikali ya. Nah, kecuali soalnya tuh begini, hanya waktu dan luas, tidak ada jumlah pekerja, cukup sama dengan. Jadi T2 per T1 sama dengan A2 per A1. Atau hanya ada waktu dan jumlah pekerja. Nah, maka luasnya nggak dihitung. Tapi karena ada 3 ya di sini faktornya, ada waktu, ada luas, ada jumlah pekerja, maka salah satu faktor dipengaruhi oleh 2 faktor yang lain. Jadi kenapa dikaliin gitu, bukan sama dengan gitu ya. Jadi itu ya karena waktu dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu luas yang dicat berapa dan jumlah pekerjanya berapa ya. Nah itu ya, bagi yang menanyakan kenapa kok dikalikan ya. Nah itu untuk,
Ya ini ya, ini, waktu ya dipengaruhi oleh luas dan jumlah pekerja. Jumlah pekerja dipengaruhi oleh waktu dan luas gitu ya. Luas dipengaruhi oleh jumlah pekerja dan waktu ya. Jadi kalau misalnya pertanyaannya dibalik gitu ya, waktunya ada, luasnya ada, dicari jumlah pekerja, cara pengerjaannya sama, cuma yang dicari adalah P1/P2. Jadi P1/P2 adalah ya T2/T1 kali A1/A2 dan seterusnya ya. Ya sama ya, jadi kalau ditanyanya jumlah pekerja juga sama persamaannya ya. Tapi tolong nanti dilihat dulu apakah, berbanding lurus atau berbanding terbalik. Itu yang penting ya, karena kalau salah berbanding lurus sama berbanding terbaliknya, maka jawaban kita akan salah ya. Nah, kita lanjut ya dengan soal yang berikutnya, yaitu soal nomor 7 ya. Nah, kita lihat nomor 7. Tiket sebuah pertunjukan untuk dewasa dan anak terjual sebanyak 800 buah. Harga tiket untuk dewasa 50.000 dan untuk anak 25.000. Jika hasil penjualan tiket diperoleh 32.500.000, berapa banyak tiket dewasa yang terjual? Nah, kita misalkan ya di sini. Misalkan jumlah ya, jumlah tiket dewasa yang terjual itu kita berlambang aja D gitu ya. Dan jumlah tiket anak itu kita sebut A. Nah, kita lihat dari kalimat pertama ya, kalimat pertama. Tiket sebuah pertunjukan untuk dewasa dan anak terjual 800. Jadi jumlah tiket dewasa tambah jumlah tiket anak itu adalah 800. Nah, anggap ini sebagai persamaan satu ya. Kemudian harga tiket dewasa 50.000 dan untuk anak 25.000. Hasil penjualan 32.500.000. Nah, dari mana 32.500.000 itu? Jumlah tiket dewasa D dikali 50.000 ya. Jadi yang apa namanya, yang 32,5 juta itu hasil kali 50.000 kali D ditambah 25.000 kali jumlah tiket anak sama dengan 32.500.000 ya. Ini banyak nih nolnya. Nolnya kita tendang dulu 3 biji. Kita tendang nolnya 3 biji, maka jadi 50D tambah 25A ya kita tendang teh dibagi 1.000 semua ya. Nah, sama dengan 32.500 ya. Nah, setelah itu kita bagi ya, kita bagi dengan 50 maaf bukan 50 karena nanti yang aja di setengah. Kita bagi aja dengan 25 ya. Coba kita bagi dengan 25. Nah, kalau kita bagi dengan 25 maka jadinya nah ini jadi 2D ya. Ini ditambah A. Nah, sama dengan nah kita harus sabar nih. Mencari berapa sih 32.500 bagi 25 ya. Nah, kalau kita hitung-hitung nantinya dapat 1.300. Anggap saja ini persamaan 2. Lalu persamaan 1 kita panggil. Persamaan 1 D tambah A sama dengan 800 ya. Nah, lalu kita apain? Ya kita eliminasi saja ya. Kita eliminasi supaya cepat ya, kalau pakai substitusi kan lama ya. Nah, kita eliminasi 2D kurang D jadinya apa? 2D kurang D jadinya D ya. D A kurang A 0 jadi tambah 0 sama dengan
1.300 kurangi 800 adalah 500. Ya, kesimpulannya adalah jumlah tiket dewasa yang terjual 500 ya. Berarti jumlah tiket anaknya berapa? 300. Karena yang ditanya berapa banyak tiket dewasa, jadi jawaban yang kita pilih adalah C, yaitu 500. Nah, itu untuk soal nomor 6 dan 7. Nah, baiklah ya, kita bersiap-siap dengan soal berikutnya. Kita lihat dulu apakah bisa langsung 2, 8, bisa ya. Kita akan bahas langsung 2 soal sekaligus, 8 dan 9 ya. Kita tampilkan dulu ya soalnya. Nah, ini dia ya soal nomor 8 dan 9 ya. Jika diberikan pada ikan jenis A, sekarung pakan ikan akan habis dalam waktu 12 hari ya. Jika diberikan pada ikan jenis A, 1 karung pakan ikan akan habis dalam waktu 12 hari. Sedangkan untuk ikan jenis B ya, jadi kalau sekarung pakan ikan tadi diberikan kepada ikan jenis B, akan habis dalam waktu hanya 6 hari. Nah, sekarang si ikan A dan B-nya dibuat jadi 1 kolam ya. Makannya bareng-bareng ya. Nah, maka sekarung pakan ikan akan habis dalam waktu berapa? Nah, jadi gini ya, yang 12 hari A makan sendirian. Yang 6 hari B makan sendirian. Nah, sekarang A dan B makan bareng-bareng ya. Nah, kalau makan bareng-bareng begini ya, nah ini namanya makan bersama ya. Jadi si A makan, si B makan. Nah, istilah makan bareng-bareng ini ya, makan secara paralel atau kita sebut kerja paralel ya. Jadi ini disebutnya kerja paralel ya. Nah, contoh soal yang lain kerja paralel itu misalnya ya, kita punya, bak gitu ya akan diisi air sampai penuh. Mula-mula diisi menggunakan keran A. Misalnya butuh waktu 12 menit. Lalu oleh keran B 6 menit saja. Bagaimana kalau 2 keran dinyalakan sekaligus? Itu pun namanya kerja paralel ya. Nah, kalau kerja paralel pakai rumus resistor paralel ya. Gampangnya begitu ya. Jadi kalau resistor paralel itu kan ya. Jadi kalau kerja paralel seperti total ya, itu adalah seperti kalau A saja ditambah seperti kalau B saja. Jadi 1/T sama dengan 1/12 tambah 1/6. Nah, disamakan suaranya 1/12 tambah 2/12 alias 3/12 alias 1/4. Seperti 1/4 maka T adalah 4 ya. Jadi si pakan itu ya karena ikannya ada 2 ya, 2 jenis ya, 2 kelompok ya maka akan
habis di dalam 4 hari saja ya. Di dalam 4 hari sudah habis ya. Nah, jadi jawabannya adalah C ya. Ini kerja paralel namanya ya. Makan bareng-bareng, makan paralel ya. Jadi sama dengan begini gitu ya. Eee, Pekerjaan mengecat dinding kalau oleh si A, si Ahmad butuh waktu 3 hari. Kalau oleh si B, si Budi butuh 4 hari ya. Kalau ngecatnya berdua butuh berapa hari? Nah, itu pun namanya kerja paralel ya. Nah, jadi kalau kerja paralel ya harus hafal bahwa formulanya seperti itu ya. Pakai seperti adalah seperti satu plus seperti dua. Pak, kalau bertiga gimana? Sama paralel jadi tambah aja. Seperti adalah seperti satu tambah seperti dua tambah seperti tiga ya. Kita lanjut ya dengan soal berikutnya. Diketahui A sama dengan 6 per B sama dengan 3 per C, dan C sama dengan 2 per A. Dengan A, B, C bilangan positif ya. Dengan A, B, C bilangan positif. Pertanyaannya, berapa perbandingan A, B, dan C ya? Berapa perbandingan A, B, dan C? Nah, itu untuk soal nomor 9 ya. Nah, kita tuliskan ya datanya untuk nomor 9 ini. A sama dengan 6 per B ya. A sama dengan 6 dibagi B ya. Nah, maka kita akan mendapatkan A dikali B adalah 6 ya. Kemudian B sama dengan 3 per C ya. B adalah 3 per C. Maka kita akan mendapatkan BC sama dengan 3 ya. Lalu C sama dengan 2 per A ya. C sama dengan 2 per A. Nah, maka akan kita dapatkan AC adalah 2. Nah, berarti kita punya 3 nih ya, 3 data. AB 6, BC 3, AC 2. Nah, sekarang kita sederhanakan dulu yang 2 nih. Nah, yang ini yang 2 dulu aja kita sederhanakan. Kita bagi ya, kita bagi. Karena kan AB dan BC sama-sama mengandung B ya. Jadi nanti gini, AB kita bagi dengan BC ya. AB per BC itu berarti kan 6 per 3 ya. AB per BC, B-nya coret ya. Berarti kita dapatkan A per C sama dengan 2 ya. A per C sama dengan 2. Nah, dari sini kita dapat A itu adalah 2C ya. Nah, jadi kita dapat A 2C. Sementara ya di bagian bawah ini AC sama dengan 2 ya. AC sama dengan 2. Padahal A-nya 2C ya. Jadi AC itu bisa kita ganti dengan 2C dikali C sama dengan 2. C kuadrat sama dengan 1. Nah, C-nya adalah plus minus 1. Tapi karena soalnya disebut ABC positif, C-nya kita ambil 1 saja ya. Nah, maka kita sudah dapat nilai C-nya 1 ya. Kita sudah mendapatkan C-nya 1. Habis itu kan AC 2 ya. Nah, kita tahu AC 2 ya. A kali C sama dengan 2. C-nya 1 ya. A kali 1, 2. Maka A-nya dapat 2 ya. Nah, sekarang kita sudah dapat A-nya ya. A-nya 2. Nah, dengan cara yang sama kita bisa mencari B ya. BC 3 ya. B kali C itu 3 ya. B kali C sama dengan 3. C-nya 1, maka B-nya 3 ya. B-nya 3. Nah, karena si B-nya 3 ya, kemudian A-nya 2, C-nya 1, ya otomatis kita bisa memperoleh berapa sih A banding B banding C ya. Maka kesimpulannya mana ya, dari sini ya, A banding B banding C adalah 2/3 ya. 2/3 Jadi jawaban B ya. Kita pilih nomor 9 ini jawaban yang B.
Nah, itu nomor 9 dan nomor 8 ya, silakan diperhatikan dulu. Setelah ini akan kita lanjut dengan soal yang berikutnya ya. Kalau langsung dibagi, ya ini dicoba saja. Tapi kalau kalau langsung dibagi karena variabelnya beda gitu ya. Jadi misalnya A 6/B, A 6/B ya, B 3/C, C 2/A ya. Nah, mencari pembaginya agak susah gitu ya. Mencari pembaginya ada susah. Tapi kalau misalnya silakan saja ya dicoba. Boleh juga menggunakan angka misalnya ya. A 6/B, kalau A-nya 2 berarti B-nya berapa gitu, 3 ya. Tapi nanti harus memenuhi semua ya. Jadi nantinya harus memenuhi semua. Kalau, Bapak cek ya, kalau Bapak cek, si pembuat soal ini ya ingin kita mengerjakannya seperti ini. Jadi yang 2 dibagi ya, nah nanti digunakan hasilnya untuk persamaan yang ketiga. Nah, baiklah ya, kita bersiap-siap untuk soal nomor 10 dan 11 ya. Sepertinya ini juga bisa langsung 2 soal ya. Sebentar Bapak kecilin dulu ya, biar masuk. Nah, kita lanjut ya dengan soal nomor 10. Nah, ini kalau ini contoh soal yang tahun lalu ya, soal penalaran umum yang tahun lalu ya. Jadi soalnya soal barisan bilangan. Jumlah pengunjung kebun binatang A selama 5 hari berturut-turut adalah 40, 43, 42, 45, dan 44 orang. Sementara itu, jumlah pengunjung kebun binatang B dalam 5 hari yang sama adalah 13, 14, 17, 22, dan 29 orang. Jika tren jumlah pengunjung tersebut bersifat konstan, berapa orang pengunjung kebun binatang A dan B pada hari yang ke-6? Nah, ini kalau realnya sih rugi ya si kebun binatangnya ya. Masa pengunjungnya 1 hari hanya 13 orang ya. Padahal kebun binatang itu biasanya luas ya. Mungkin kalau pengunjungnya hanya 13 bukan kebun binatang ya. Hanya ada beberapa binatang saja ya. Nah, kita lihat ya untuk soal ini soal pola barisan bilangan, tapi biasanya bukan aritmetik, bukan geometri ya. Nah, di sini opsi B dan E sama, biarin aja ya. Ini biarin aja. Ya mungkin ini yang ngetiknya kopas gitu ya, lupa nggak diedit ya. Nah, kita lihat untuk yang kebun binatang A ya. Nah, kebun binatang A ini dimulai dengan 40, kemudian 43, 42, 45, 44 ya. Nah, setelah itu berapa ya. Nah, kalau kita lihat polanya ini sederhana saja ya. 40 ke 43 teh ditambah 3 ya, jadi tambah 3. 43 ke 42 kurang 1. 42 ke 45 tambah 3 lagi. 45 ke 44 dikurangi 1 lagi. Jadi polanya tambah 3 kurang 1 tambah 3 kurang 1. Maka pada hari ke-6 44 ditambah 3 ya. Jadi jawabannya adalah 47 ya. Untuk kebun binatang A ya.
Jadi jawabannya tinggal C dan D ya, jawabannya tinggal C dan D ya. Nah, kemudian untuk kebun binatang B ya, untuk kebun binatang B 13, 14, 17, 13, 14, 17, 22, 29 kesananya berapa? Kita lihat polanya 13 ke 14 ini nambah 1, 14 ke 17 nambah 3, 17 ke 22 nambah 5, 22 ke 29 nambah 7. Kalau dilihat 1, 3, 5, 7 itu pola bilangan ganjil ya. Ini nambahnya ya nambah bilangan ganjil berikutnya. Setelah 7 adalah 9. 29 ditambah 9 ya jelas sekali 38. Jadi jawabannya 47 dan 38 orang ya. Yaitu D ya. Ya tentu untuk soal ini ya insya Allah semua bisa ya. Semua paham ya, tidak aneh kalau untuk soal seperti ini. Nah, jadi tinggal dilatih terus saja ya dan KPU itu soalnya mudah gitu ya, barisan bilangannya nggak akan yang polanya rumit ya. Karena waktunya juga sebentar, soalnya ada 30 ya. Jadi ini termasuk soal hitungan cepat ya. Nah, kita lanjut soal berikutnya. Rata-rata kecepatan dari 3 pesepeda A, B, dan C adalah 70 kilometer per jam. Rata-rata kecepatan dari sepeda A dan B 75 kilometer per jam. Jika kecepatan pesepeda B kurang dari 70 kilometer per jam, manakah yang paling tepat menggambarkan kecepatan dari ketiga pesepeda tersebut? Nah, kita anggap saja ya kecepatan pesepeda A itu A, pesepeda B kecepatannya B, pesepeda C kecepatannya C. Maka rata-rata dari A, B, dan C ditulisnya gini kan. A tambah B tambah C ya. Kalau rata-rata berarti dibagi dengan 3 ya. Ya, karena kan bertiga ya. Nah, A tambah B tambah C tambah 3, kecepatan rata-ratanya 70 ya. Maka dari sini kita mendapatkan data bahwa A tambah B tambah C, A tambah B tambah C adalah 3 kali 70 yaitu 210 ya. Nah, anggap saja persamaan 1 ya. Nah, lalu ya kecepatan rata-rata A dan B 75 ya berarti A ditambah B karena hanya A dan B berarti kan cuma berdua ya. Jadi kalau rata-ratanya dibagi 2 ya, dibagi 2 sama dengan 75 ya. Nah, maka dari sini kita dapatkan A tambah B 150. A tambah B 150. Nah, kita substitusi 2 ke 1 ya. Kita substitusi 2 ke 1. Kok ini mah substitusi bukan eliminasi ya. Persamaan 2 dimasukin ke 1. Kan persamaan 1 itu A tambah B tambah C 210. Sementara di persamaan 2 A tambah B-nya 150. 150 tambah C adalah 210. Maka C adalah 60 ya. Jadi kecepatan C udah pasti 60 kilometer per jam ya. Nah, itu kecepatan C ya. Lalu kecepatan pesepeda B kurang dari 70 ya. Nah, kecepatan pesepeda B kurang dari 70. B kurang dari 70 ya. Padahal A tambah B 150. A tambah B 150. Karena A tambah B 150, B-nya kurang dari 70 ya. Maka si A-nya mau tidak mau lebih gede dari 80 ya. Kenapa si A harus lebih gede dari 80? Karena si B-nya kurang dari 70. Supaya kalau dijumlahkan 150 ya. Nah, maka perhatikan kita punya 3 data. A lebih dari 80, B lebih kecil dari 70, kemudian C lebih kecil dari bukan lebih kecil, C 60 gitu ya. C-nya 60.
Maka yang sudah bisa dipastikan pasti gitu ya, A adalah paling cepat ya. Pesepeda A adalah pesepeda yang paling cepat. Nah, ini tidak bisa dibantah lagi ya. Pesepeda A adalah pesepeda yang paling cepat. Nah, itulah ya nomor 10 dan 11. Nah, silakan ya diamati dulu ya pembahasannya. Kalau ada bagian yang tidak dipahami, silakan ditanyakan. Setelah ini kita akan masuk ke soal nomor 12. Kalau memungkinkan tempatnya ya dengan 13. Kita tampilkan dulu soal berikutnya ya. Nah, kita lanjut dengan nomor 12 ya. Ini tidak bisa sekaligus 3 soal karena panjang ya. Dan tipe soal yang ini juga termasuk tipe yang muncul di tahun lalu ya untuk soal KPU ya. Nah, kontraktor akan melakukan pembangunan sebuah gedung dengan mempertimbangkan beberapa kondisi berikut. Jika pencairan anggaran berjalan lancar, waktu penyelesaian pekerjaan lebih cepat 15% ya. Lebih cepat 15%. Jika peralatan tersedia lengkap, pekerjaan dapat diselesaikan lebih cepat 1/10 kali. Jika menggunakan pekerja yang lebih berpengalaman, penyelesaian pekerjaan lebih cepat 1/4 kali. Jika izin mendirikan bangunan terhambat, waktu penyelesaian pekerjaan bertambah 5%. Manakah kondisi yang perlu dipertimbangkan agar dapat paling cepat menyelesaikan pekerjaan? Nah, perhatikan ya, misalkan, jadi kita misalkan nih, misalkan waktu ya, waktu penyelesaian ya, waktu penyelesaian pekerjaan secara normal adalah T ya, misalnya waktu penyelesaian pekerjaan secara normal adalah T gitu ya. Nah, maka ya kalau kita mempertimbangkan kondisi-kondisi tadi ya. Nah, ini kondisi-kondisinya langsung kita kopas saja ya biar cepat ya. Nah, jadi akan begini, misalkan waktu penyelesaian pekerjaan secara normal adalah T. Nah, jika pencairan anggaran berjalan lancar, waktu penyelesaian pekerjaan lebih cepat 15%. Nah, maka ya waktu penyelesaian pekerjaan
bukan T lagi, tapi lebih cepat 15% ya. Nah, kalau lebih cepat 15% itu berarti menjadi 85%-nya ya. Jadi waktu penyelesaian pekerjaannya akan menjadi 85% dikali T ya. Atau 0,85 T. Makanya lebih cepat ya. Kalau tadi T, sekarang 0,85 T ya. Lalu jika peralatan tersedia lengkap, pekerjaan dapat diselesaikan lebih cepat 1/10 kali ya. Lebih cepat 1/10 kali berarti kan asalnya waktunya T menjadi 1 kurangi 1/10, 9/10 atau 90% ya. Jadi ini menjadi 9/10 kali T gitu ya. Nah, atau 0,90 T ya, 90% ya. Nah, yang ketiga ya, jika dikerjakan oleh pekerja yang berpengalaman, penyelesaian pekerjaan lebih cepat 1/4 kali. 1/4 itu 25% ya, 25% ya. Nah, berarti lebih cepat 25%, yaitu 75% atau 3/4 boleh ya. Lebih cepat 1/4, asalnya 1, jadi 3/4 kali T ya, atau 0,75 T. Nah, lain yang terakhir nih. Jika izin mendirikan bangunan terhambat, waktu penyelesaian pekerjaan bertambah 5%. Bertambah 5% itu berarti T ya ditambah 5/100 ya. Tambah 5/100 kali T ya. Nah, ini T tulisnya 1,05 T ya. 1,05 ya. 1 T ditambah 5/100 T. Nah, di antara pilihan-pilihan ini, nah ini kan kombinasi ini. Jadi di antara pilihan ini, mana kombinasi yang paling cepat ya. Nah, jadi di antara pilihan yang ada di sini, mana kombinasi yang akan menyebabkan pekerjaan paling cepat. Nah, jadi kalau yang A, pencairan anggaran dan ketersediaan peralatan ya. Berarti 0,85 kali 0,90 ya. Ya kombinasi ya. Pencairan anggaran itu 0,85 dikali ya. Ketersediaan peralatan itu 0,90. Nah, nanti baru dikalikan T ya. Nah, kemudian yang B, pencairan anggaran sama 0,85 kali pengalaman pekerja 0,75 T ya. Nah, nanti kita akan mencari yang paling kecil yang mana ya. Karena yang paling kecil itu berarti kan paling ini apa namanya? Paling cepat ya. C, ketersediaan peralatan ya, ketersediaan peralatan itu 0,9 ya. 0,9 kali pengalaman pekerja 0,75 ya. 0,75. Lalu D, ketersediaan peralatan dan perizinan. Ketersediaan peralatan 0,90. Kemudian perizinan teh mana ya? Yang terhambat itu ya 1,05. 1,05 T ya. Terakhir pengalaman pekerja ya 0,75 kali 1,05 T ya. 0,75 kali 1,05 T. Nah, kita bandingkan ya mana yang paling kecil ya. A dengan B ya, A dengan B, kecilan B ya. Jadi B di kandidat ya, A dengan B, kecilan B. Lalu B dengan C, kecilan B ya. Lalu B dengan D, kecilan B ya. Nah, lalu B dengan E sama-sama ada 0,75-nya, ya kecilan 0,85. Jadi nggak usah dikaliin berapa ini ya. Jadi kita bandingkan saja mana yang paling kecil ya. Ternyata yang paling kecil ini B ya, jawabannya B. Pak, membandingkannya gimana? A dengan B ya sama-sama ada 0,85. Jadi cukup
Bandingin 0,9 dengan 0,75, 0,75 lebih kecil ya. B dengan C ya sama-sama 0,75, lihatnya 0,85 yang lebih kecil ya. Lalu B dengan D ya sama apa, itu mah udah gede dua-duanya ya, jadi pasti besar yang D gitu dan seterusnya. Nah itu untuk, pembahasan soal nomor 12. Nah ini kemudian ada yang nanya kalau dihitung dari percepatannya yang paling besar, bisa nggak ya? Soalnya nemu jawabannya sama. Bisa ya dari percepatannya bisa ya. Nanti cari yang percepatan paling besar. Nah baiklah ya kita lanjut dengan soal berikutnya nomor 13. Nah ini pun ya diambilkan dari contoh yang tahun lalu nih. Ya karena supaya tingkat kesulitannya apa namanya tidak begitu jauh ya dengan nanti mudah-mudahan yang nanti UTBK 2023 pun ya tingkat kesulitannya tidak jauh ya. Makanya di sini diambil contohnya dengan perbandingan soal tahun lalu ya. Kebetulan tahun lalu ya sama ada soal KPU ya. Nah kita lihat soal nomor 13 ya. 13A mendapatkan gaji tetap 6 juta per bulan dengan bonus sekitar 500.000 sampai 1 juta. Gaji yang didapatkan B adalah sebesar 1.750.000 per minggu. Sebagai penjual kopi, C menjual 20 sampai 13 kopi per hari dengan harga satuan 10.000. Jika 1 bulan dihitung 28 hari atau 4 minggu berarti ya, manakah pernyataan yang paling tepat? Nah ini harus dihitung dulu ya pendapatan masing-masing. Dimulai dari pendapatan A ya atau gaji A ya. Nah kita sebut saja pendapatan lah ya. Ini pendapatan. Pendapatan A itu ya tetapnya 6 juta tapi ada bonus 500 sampai 1 juta. Jadi pendapatan A itu berkisar dari mulai ya 6 juta tambah bonus minimum ya. 6.500.000 ya. 6.500.000 sampai 7 juta ya. Sampai 7 juta. Nah, itu pendapatan A. Jadi pendapatan A itu paling kecil apes-apesnya 6.500.000 ya. Tapi untung-untungnya gitu ya. Lagi beruntungnya juga hanya 7 juta. Pendapatan B ya, itu 1.750.000 per minggu berarti kali 4 ya. 4 kali 1.750.000 ya. 7 juta ya, ini 7 juta. Jadi pendapatan si B ini 7 juta tetap ya. Oh ini mah tetap. Kalau A kisaran ya, jadi bisa 6.500.000, bisa 6.600.000, bisa 6.750.000 dan seterusnya ya.
Nah, lalu berapa pendapatan C ya? Nah, pendapatan C itu ada minimum, ada maksimum ya. Minimum itu kalau yang terjualnya hanya 20 gelas kopi ya. Jadi kita tulis minimum ya. Minimumnya itu 20 gelas kali 10.000 kali 10.000 kali 28 hari ya. Jadi pendapatan minimum si C itu 5.600.000 ya. Pak dari mana kok bisa cepat ya 2 kali 28 aja ya. 2 kali 28 kan 56 ya. 56 kasih aja 0 berapa biji tuh? 5 biji lah. 56 kasih 0 5 biji. Jadi 5.600.000 ya. Itu minimumnya. Maksimumnya kalau laku 30 gelas per hari ya. 30 kali 10.000 kali 28 ya. Nah, berapa ya? 3 kali 28 itu 84 ya. 8.400.000. Wah, bisa paling gede nih penghasilannya malah ya. 300.000 kali 28 ya, 8.400.000. Nah, sekarang mana yang tepat? A. Pendapatan C lebih rendah daripada B ya. Nah, pendapatan C lebih rendah daripada B tidak bisa dipastikan ya. Tidak bisa dipastikan pendapatan C lebih rendah daripada B karena bisa saja pendapatan C itu lebih tinggi ya. Jadi ini tidak pasti ya kan yang paling tepat disuruhnya. B. Pendapatan C lebih tinggi dari A. Meskipun C itu bisa 8.400.000, belum tentu lebih tinggi. Bisa aja dia hanya dapat 6 juta, bisa saja hanya dapat 5.600.000 ya. C, pendapatan B lebih tinggi dari A, B lebih tinggi dari A. Nah, tidak ya. B itu 7 juta, si A juga bisa 7 juta ya. Jadi belum tentu lebih tinggi ya. Kemudian D, pendapatan A dapat yang paling tinggi ya. Maksudnya pendapatan A itu bisa merupakan yang paling tinggi. Tidak bisa ya, pendapatan A dapat yang paling tinggi ya. Eh, karena ya ada yang lebih tinggi gitu daripada A gitu ya. Jadi kalau misalnya ya si A-nya 7 juta misalnya, kan si C bisa 7 juta lebih gitu ya. Pendapatan C dapat yang paling rendah ya. Pendapatan C dapat paling rendah ya. Nah, itu mungkin ya. Pendapatan C dapat paling rendah. Misalnya si C itu 5.600.000 gitu ya. Nah, maka otomatis itu yang paling rendah ya. Yang lain tidak ada yang lebih rendah dari 5.600.000 ya. Jadi yang paling tepat adalah E. Ya meskipun ya ini meskipun nih. Kalau dipikir-pikir D juga bisa saja gitu. D itu bisa saja pendapatan A dapat yang paling tinggi yaitu A-nya 7 juta ya. Nah, tetapi kan saat itu ya si B tetap 7 juta gitu ya. Jadi tetap nggak bisa gitu ya karena ada yang sama. Jadi tidak bisa paling tinggi kalau ada yang menyamai ya. Ya ini ya untuk ada pertanyaan mengapa opsi D itu tidak dipilih ya karena A dan B sama gitu ya. Jadi kalau ada yang sama ya dia tidak disebut paling tinggi ya. Itu nomor 13 ya, nomor 13. Kita lanjut dengan berikutnya 14 ya. Nomor 14, tabel berikut menunjukkan jumlah peserta yang lulus dan jumlah peserta yang gagal.
pada uji kompetensi keahlian yang dilaksanakan dalam 5 gelombang. Gelombang 1 lulus 45, gagal 30 dan seterusnya ya. Pada gelombang berapa presentasi kelulusan tertinggi terjadi ya? Perhatikan yang ditanya persentase kelulusan ya. Jadi bukan jumlah kelulusan, persentase kelulusan. Jadi, kalau persentase kelulusan itu harus dilihat jumlah lulus dibagi dengan yang ikut ujiannya berapa ya. Jadi Bapak tambah dulu nih data di tabelnya. Yang gelombang 1 yang lulus 45, yang gagal 30, berarti yang ikutan teh ada 75 ya. Yang gelombang 2 yang ikutan ada 65, gelombang yang ketiga yang ikutan 35 tambah 25, 60. Gelombang keempat 32 tambah 18, 50 ya. Gelombang terakhir 36 ya. Nah, jadi persentase yang lulus itu dihitungnya persentase yang lulus ya. Persentase yang lulus. Nah, kalau di gelombang 1 yang lulus itu 45/75 ya. 45 dari 75 ya. Kali 100% ya. Berapa ya? 45 itu kan 3 kali 15. 3 kali 15 per 5 kali 15. Ya ini namanya juga usaha ya, kali 100%. 15-nya coret, 3/5, 3/5 60% ya. Jadi ini 60% ya untuk yang pertama. Yang kedua ya, di gelombang kedua itu yang lulus berapa? 40/65 ya. 40/65 kali 100%. Kalau kita sederhanakan bagi 5, 8/13 kali 100% ya. 800 bagi 13 di 60-an ya. 61,5 ya, 61,5%. Kemudian di gelombang 3 yang lulus 35 dari 60. 35/60 kali 100% sama dengan kita bagi 5 ya, 7/12 kali 100% ya. 70 kalau dibagi 12 lebih kurang dari 6 ya, kurang dari 60 ya. Ya 58 kalau kita hitung 58. Lalu gelombang keempat 32 dari 50 ya. 32/50 ya betul ya kali 100%. Nah ini mah 32/50 kita ubahnya jadi 64/100 ya. Biar gampang kali 100% dapatnya 64%. Dan gelombang kelima ini mah butuh juru sabar ya, butuh juru sabar. Nah yang terakhir 24/36, 24/36 kali 100% ya. 24 itu 2 kali 12 per 3 kali 12 kali 100%. Jadi 2/3 ya. Kalau yang namanya 2/3 itu 66 kok. Iya ya, 2/3 itu 66,67% ya. 66,67% ya. 2/3 ya, 2/3. Ya betul. Nah, yang ditanya yang paling besar persennya ya. Jadi kalau kita lihat di sini, yang paling besar persennya adalah pada gelombang kelima ya. Pada gelombang kelima 66,67% yang lulus ya. Jumlah yang lulusnya mah hanya 24 ya. Paling sedikit ini jumlah yang lulus. Tapi kalau persentase yang lulusnya paling besar. Nah, itu untuk nomor 14.
Kalau tidak dihitung persen boleh enggak pakai pecahan? Boleh ya. Boleh pakai pecahannya saja. Jadi, kita bandingkan ya, misalnya yang satu 3/5 ya, yang kedua 8/13. Nah, kemudian membandingkannya mana yang lebih gede ya, misalnya nih ya, ini kan karena ada yang pakai pecahan saja gitu ya. Jadi, gelombang ke satu itu 3/5 gitu ya. Gelombang kedua 8/13. Mana yang lebih gede 3/5 dengan 8/13? Caranya gini, ini caranya ya, ini 3/5 titik titik 8/13. Kalikan silang ya, kalikan silang. 3 kali 13 itu, 39, 5 kali 8 40, berarti lebih kecil ya. Jadi ini lebih kecil. Nah, jadi ini lebih kecil ya. Jadi, gelombang satu persennya lebih kecil daripada gelombang 2 gitu ya. Nah, karena, 1 lebih kecil berarti yang 2 lebih besar, lalu 2 bandingkan dengan 3. Caranya sama seperti itu ya. Jadi kalau kita ingin membandingkan pecahan, caranya kalikan silang gitu ya. Jadi misalnya 6/7 lebih apa daripada, 2/3 misalnya, kalikan silang aja ya. 18 lebih gede daripada 14 ya. Nah, maka karena lebih gede ini kita kasih tanda lebih gede atau lebih besar ya. Kita lanjut dengan nomor 15 ya, kalau yang ini ya ada yang nanya ada cara cepatnya, tidak bisa ya ini harus harus dihitung ya. Jadi mohon maaf ini tidak bisa dipercepat ya, karena ada juga ya soal-soal yang mana kita harus menggunakan jurus sabar ya, jurus sabar. Nah, kita lanjut dengan nomor 15 ya. Perhatikan tabel jumlah pengunjung perpustakaan di SMA Global pada semester genap tahun 2020-2021 berikut ya. Berikut adalah grafik jumlah pengunjung perpustakaan SMA Global tahun 2021 ya. Jika jumlah total siswa SMA Global adalah 360 siswa, maka persentase, pengunjung perpustakaan pada bulan Maret 2021 adalah sekitar ya. Nah, coba kita lihat ya, jumlah pengunjung ya, jumlah pengunjung perpustakaan pada bulan Maret Maret ya 2021. Itu berapa ya, kita lihat angkanya ya. Di bulan Maret itu ini nih, nah ini. Nah, berarti ini ya, nah ini antara 50 dan 60, 55 ya. 55 siswa ya. Ini, kalau angkanya 55 siswa. Berapa persen ya? Kalau berapa persen? Nah, 55 bagi, totalnya itu kan 360 dikali 100% ya. Nolnya coret 1 berarti 550 bagi 36 ya. 550 bagi 36%. Berapa 550 bagi 36? Ya di sini harus menggunakan jurus sabar ya. Jurus sabar lagi. Ya pakai pembagian biasa saja ya. 550 berapa kalau dibagi dengan 36 ya. Kan tidak semua bisa langsung dijawab gitu ya. Nah, ini kalau kita hitung dapatnya 15,28 ya. Ini 15,28% ya dibulatkan kurang lebih 15% ya. Nah, itu untuk nomor 15 ya. Nah, baiklah kita lanjut dengan nomor 16 ya.
Ya ini karena waktunya sudah rada mepet ya. Jadi biar banyak ya dari 20 ini ya dapat minimal dapat 17 lah. Sebentar, papannya mau Bapak pindah. Papan tulisnya diganti dulu ya. Ya ini dia ya, sudah muncul. Soal nomor 16. Dalam sebuah seleksi, peserta wajib mengikuti ujian teori dan praktik. Grafik berikut menunjukkan data persentase kelulusan pada kedua ujian tersebut serta jumlah total peserta dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Pertanyaannya adalah, berdasarkan data dalam grafik tersebut, pada tahun berapa jumlah peserta yang lulus praktik paling besar? Perhatikan pertanyaannya, pada tahun berapa jumlah peserta yang lulus praktik paling besar? Nah, jadi dilihat dari angkanya ya, ini mah bukan persennya. Kita lihat satu-satu ini ya, jadi tidak ada cara cepat juga nih. Nah, kita lihat tahun 2015 ya. 2015. Yang lulus praktik adalah 65% ya. Pesertanya tiga ini ya. Maaf nih. Ini 65%, jumlah pesertanya 320. Jadi yang lulus persen saat itu 65% dikali 320. Nah, mau tidak mau ya ini kita harus menggunakan apa namanya, juru sabar ya, ini 208, peserta ya, 208 peserta ya, peserta yang lulus praktik ya. 2016 berapa persen? 74%, 74% kali 350 ya. Nah, kalau kita hitung itu 259 peserta. 2017 berapa yang lulus 2017? Banyak nih 80%. Kali pesertanya sedikit 280 ya. Nah, nanti dapatnya ini 224 peserta. Lalu dengan cara yang sama hitung 2018, 60%, ini pasti sedikit lah, udah 60%, jumlah siswanya hanya 275 ya. Nah, kalau kita hitung hanya 165 peserta. Dan terakhir 2019 itu yang lulus adalah 68% ya. 68% kali 300 ya. Nah, ini dapatnya adalah 204 peserta. Nah, jumlah peserta yang lulus praktik paling besar, jumlah peserta yang lulus praktik paling besar. Kalau kita lihat angka-angkanya ini ya, 259 peserta. Nah, itu tahun berapa? Ternyata yang paling besar itu terjadi pada tahun 2016. Ini ya 2016. Nah, baiklah ya, harap bersiap-siap soal berikutnya, nomor 17, 18, 19, 20 ini kita pilih saja ya. Ya salah satunya 17 ya.
Nih mohon ditunggu dulu ya, Bapak tampilkan soal nomor 17. Ya ini jadi meskipun waktunya sudah habis ya, udah jam 9, Bapak kasih bonus satu soal ya, 17. 17, jika suatu pekerjaan memfotokopi dikerjakan dengan mesin A, B, dan atau C saja, maka pekerjaan tersebut akan selesai dalam waktu berturut-turut 36, 45, dan 60 menit. Jika ketiga mesin digunakan bersama-sama selama 12 menit, maka pekerjaan memfotokopi tersebut selesai berapa bagian ya. Nah, ini maksudnya seperti apa ya? Jadi ya ini pekerjaan memfotokopi nih. Kalau A saja itu butuh waktu 36 menit. Itu untuk satu bagian ya. Maksudnya satu bagian tuh satu set pekerjaan ya. Satu set pekerjaan memfotokopi selesai oleh mesin A saja 36 menit. Oleh mesin B saja 45 menit. Oleh mesin C saja 60 menit. Lalu ketiga mesin dinyalakan bareng. Nah, kalau ingin selesai satu bagian, satu set, itu ada waktunya yang bisa kita hitung dengan menggunakan rumus kerja paralel. Jadi ini juga sama dengan nomor berapa tadi ya. Ini soal tentang kerja paralel ya, kerja paralel. Jadi kalau kita rinci ya, waktu oleh mesin A ya kita sebut saja TA ya. TA saja sendirian. Nah, itu 36 ya. Kemudian TB saja sendirian 45. Lalu C saja sendirian 60. Ini untuk mengerjakan satu set atau satu bagian pekerjaan. Nah, kalau ketiganya bekerja bareng-bareng gimana ya? Satu per T, ya ini kalau bareng ya. Satu per T adalah satu per TA plus satu per TB tambah satu per TC ya. Satu per T adalah satu per 36 tambah satu per 45 tambah satu per 60. Nah, mau tidak mau ini kita apa namanya? Ya cari KPK-nya ya dari 36, 45 dan 60 ya. 36, 45, 60 kayaknya 180 ya. Udah pakai 180 saja ya. Eh kalau 36 kali 5 ya jadi ini 5/180 tambah 4/180 tambah 3/180 ya. Nah, dapatnya adalah 5, 4, 3, 12/180. Kita sederhanakan 12/13-nya. 2 kali 6 per 3 kali 6, 2 per 13, 1/15 ya. Ini dapatnya 1/15. Nah, jadi T ini 15 menit ya. Nah, jadi penjelasannya gini. Untuk satu set pekerjaan ya, ini untuk satu bagian pekerjaan, kalau ketiga mesin itu dinyalakan sekaligus, maka butuh waktu 15 menit. Jadi 15 menit itu satu bagian ya, satu bagian pekerjaan. Nah, sekarang hanya 12 menit ya. Kan tiga mesin nyala, tapi bukan 15 menit, tapi 12 menit. Jadi kalau 12 menit belum selesai itu pekerjaannya ya. Meskipun 3 mesin, karena kalau 3 mesin butuh 15 menit. Mereka 12 menit itu yang selesai itu baru 12/15 kali satu bagian. Berapa 12/15 ya? 3 kali 4 per 3 kali 5 bagian. Tiganya coret 4/5 0,8. Jadi baru selesai 0,8 bagian. Belum selesai semua. Kalau ingin selesai semua,
itu harus 15 menit ya. Itu maksud soal nomor 17 ya. Maksud soal nomor 17 adalah seperti itu ya. Nah, untuk yang sisanya ya silakan dicoba ya. Hanya ini ada yang menanyakan kunci ya, sebentar Bapak kerjakan dulu karena apa namanya, Bapak belum mengerjakan semuanya ya, tadi dapat kiriman soalnya. Tapi ditunggu saja ya, ditunggu. Jadi biar Bapak buatkan kuncinya ya. Atau udah gini aja lah, sambil membuat kunci sambil dibahas aja. Jadi kalau yang masih mampu bertahan ya, nggak apa-apa ya, silakan diikuti. Kalau misalnya udah mau istirahat, ya silakan beristirahat ya ini. Karena kebetulan ya ini kuncinya belum dibuatkan, jadi kita bahas aja. Nomor 18 rata-rata usia A, B, dan C 37 tahun ya. Jadi gini ya, A tambah B ditambah C bagi 3 ya. Bagi 3 sama dengan 37 ya. Nah, ini artinya ya A ditambah B ditambah C itu 3 kali 37 ya. 35 kali 3 itu 105, 111 ya. Jadi A tambah B tambah C 3 kali 37 itu 111. Rata-rata usia A dan B 30 tahun ya. A tambah B per 2, 30 ya. Nah, maka kita dapatkan A plus B itu dapatnya 60 ya. Nah, dari 2 ini ya, A tambah B 60, kemudian C, A tambah B tambah C 111. Maka kita dapat C ya. CT 111 kurangi 60 berarti usia C 51 tahun ya. 51 tahun udah dapat C ya. Rata-rata usia B dan C 43 ya. B dan C. B tambah C bagi 2 43 ya. Nah, maka dari sini dapat B tambah C adalah 86 ya. Nah, B dan C 86. Sementara A tambah B tambah C itu 111. Maka dari sini ya, ini ya A tambah B tambah C 111 yang paling atas. Maka A ditambah 86, A ditambah 86 itu 111 ya. Berarti A-nya 111 kurangi 86 ya. Berapa tuh? 14 tambah 11, 25 ya. 25 tahun. Pertanyaannya, eh, maka usia B ya. Nah, usia B ini yang belum ya. B tambah C 86 ya. Nah, ini aja yang diambil ya. Kan ini nih. B tambah C 86. C-nya 51 ya. B tambah 51, 86. Berarti B-nya 35 ya. B-nya 35. B-nya 35 ya, ada ya pilihannya ya. Nah, ini 35. Nah, kemudian nomor 19 ya. Bisalah di tempat yang tersisa. 19. Sekolah X mengadakan kegiatan sosial yang diikuti oleh guru dan siswa. Diketahui jumlah siswa laki-laki yang mengikuti kegiatan tersebut sama dengan setengah kali jumlah siswa perempuan. Siswa laki-laki ya, jadi gini, siswa laki-laki
sama dengan setengah, jadi SL ya, itu setengah SP ya. SL itu siswa laki-laki, SP itu siswa perempuan ya. Dan jumlah guru laki-laki GL sama dengan sepertiga kali jumlah guru perempuan, sepertiga GP ya. Kemudian jika jumlah total laki-laki 20, jadi SL ya, SL kan SL jadi siswa laki-laki tambah GL guru laki-laki itu kan jadi total laki-laki ya. Itu 20 ya. Dan jumlah total perempuan ya, jumlah total perempuan SP ditambah SP itu ya siswa perempuan tambah guru perempuan ya GP sama dengan 45. Maka jumlah total guru berapa ya? Jadi GL tambah GP. Nah, yang ini Bapak tulis persamaan satu nih. Nah, yang ini kita ubah ya. SL itu kita ganti dengan setengah atau gini, sebentar. Supaya angkanya bagus ya. Nah, ini aja. Sebentar di ini. Nah, ini persamaan satu, yang ini persamaan satu ya. Nah, SP tambah GP 45, SP-nya ganti dengan 2SL. 2SL ya. Dari mana? Dari sini. SL setengah SP, SP 2SL. Tambah GP, GP itu 3GL ya. GP itu diganti dengan 3GL, 3GL. Nah, sama dengan 45. Nah, ini jadi persamaan 2 ya. Nah, lalu kita ya substitusi atau eliminasi ya. Nah, mana kita lihat persamaan 2 itu, persamaan 2-nya kali 1 ya. Persamaan 2-nya kali 1, 2SL plus 3GL sama dengan 45. Nah, persamaan satunya dikali 2 ya. Dikali 2, persamaan 1. Jadi 2SL tambah 2GL tambah 2GL sama dengan 40. Dikurangi aja ya. Ini 0 tambah GL sama dengan 5. Jadi guru laki-laki 5 ya. Guru laki-laki 5. Nah, dari sini ya, udah guru laki-laki 5, guru perempuan itu 3 kali guru laki-laki. GP ya. Nih, GP itu 3GL. 3GL. Guru laki-lakinya 5, berarti guru perempuannya 3 kali 5, 15. Maka jumlah guru 20 ya. Jumlah gurunya 20 ya. Nah, jadi nomor 19 jawabannya C ya. Nah, silakan dilihat dulu ya sebelum kita bahas nomor terakhir 20. Nah, baiklah ya, kalau tidak ada pertanyaan, kita bikin kunci 20 ya kita bahas ya. Kita bahas nomor 20. Nah, ini Bapak close dulu yang ini ya. Ya ini ya, Andi berangkat dari kota A menuju kota B dengan memacu sepeda motornya pada kecepatan konstan 60 km per jam. Tuh Andi ya dari kota A ke kota B. 30 menit kemudian dari posisi yang sama, Budi juga bergerak menuju kota B dengan memacu sepeda motornya pada kecepatan konstan 75
kilometer per jam ya. Tapi ini 30 menit kemudian ya. Bila lintasan dari kota A ke kota B dianggap lurus dan Budi berangkat dari kota A pada pukul 8.45 ya. Budi berangkat dari kota A pada pukul 8.45. Maka Budi tepat akan menyalip Andi pada pukul berapa ya. Ya kita gambarkan lintasannya ya. Nah ini lintasannya. Nah ini misalnya ini kota A ya. Dan ini kota B ya. Nah si Andi itu ya, si Andi itu ini kita lihat si Andi dulu ya. Nah si Andi ya. Atau sebentar warnanya kita bedain. Andi ya. Andi ya dia memacu sepeda motornya dengan kecepatan 60 kilometer per jam ya. Dengan kecepatan konstan ya. Nah kemudian ya 30 menit kemudian dari posisi yang sama Budi juga bergerak ya, ini Budi ya. Nah Budi, tapi si Budi ini kecepatannya 60 kilometer per jam ya. Nah hanya beda ya, beda waktu ya. Budi itu berangkat dari kota A pukul 8.45 ya. Nah Budi ini 08.45 ya. Nah sedangkan si Andi 30 menit sebelumnya berarti 08.15 ya. 08.15 ya. Jadi 08.15. Nah, kita lihat dulu ya, si Andi setelah 30 apa namanya, setelah 30 menit gitu ya. Ya setelah 30 menit, ini kan udah 30 menit duluan nih. Nah, nah ini 30 menit duluan ya. 30 menit duluan. Budi, oh maaf, Budi 75 ya. Salah ini Bapak ngomongnya benar tapi ntar dihapus dulu aja. Si Budi 75 ya, maaf nih, maaf salah nulis. 75 kilometer per jam. Nah, jadi supaya pemahamannya lebih mudah ya, karena kalau pakai fisika rada sulit nanti ya. Jadi Bapak pakai matematika saja gitu ya. Nah, jadi gini, jadi kita lihat si Andi ketika pukul 8.45 itu dia berada di mana gitu ya. Nah, si Andi itu ketika 8.45 itu sudah ada di depan ya. Sementara si Budi masih di tempat start di belakang. Nah, 30 menit itu kan sama dengan setengah jam ya, setengah jam. Nah, jadi kalau 60 kilometer per jam, nah dia itu kalau setengah jam berarti sudah menempuh 30 kilometer ya. Jadi ini tuh sudah menempuh 30 kilometer dari mana Pak? 60 kilometer per jam kali setengah jam ya. 60 kilometer per jam kali setengah jam. Jadi saat itu si Andi sudah ada di depan sejauh 30 kilometer ya. Nah, baru dari sini dia akan apa namanya? Bergerak bareng gitu ya. Nah, jadi ini nanti si Andi dari sini ya. Nah, di pukul 8.45 si Andi dengan kecepatan 60 kilometer per jam dan pukul 8.45 si Budi dengan kecepatan 75 kilometer per jam. Nah, nanti dia gerak ke sini gitu ya. Nah, misalnya di sini. Nah, pas si Budi juga di situ. Nah, itu namanya dia menyalip gitu ya. Nah, jadi dia itu akan menyalip. Nah, kita akan melihat dulu waktu yang dibutuhkannya berapa sampai berbarengan itu ya. Nah, maka
kita menggunakan konsep ya. Ini jarak yang ditempuh Budi ya. Ini S Budi. Nah, yang ini adalah S Andi gitu. S Andi dari 845 gitu ya. S Andi dari 845. Bapak tulis di sebelah kiri ya. Jadi jarak yang ditempuh Budi ya, itu adalah jarak yang ditempuh Andi, tapi dari 845 startnya ya, plus 30 ya. Karena ada 30 kilometer ya. Jadi kenapa plus 30? Karena si Andi itu sudah bergerak sejauh 30 ya. Nah, kalau ini mah tinggal gini ya, jarak yang ditempuh Budi 75 kali T. 75 kali T, T-nya dalam jam ya. S Andi itu 60 kali T ya. Ditambah 30. Nah, nanti dapat 15 T ya. Jadi ini pindah ya 15 T. Dapatnya 30 ya. 15 T sama dengan 30. Maka T-nya adalah 2 jam ya. Nah, 2 jam. Nah, kalau T-nya 2 jam ya. Nah, ini dalam 2 jam ini dihitung dari pukul 8.45. Si Budi itu menyalip si Andi. Nah, berarti pukul berapa? 8.45 tambah 2 jam. Jadi 10.45 ya. Jadi Budi menyusul Andi pukul 10.45. Jadi jawabannya yang C ya, jawaban yang C. Nah, silakan Bapak kasih kesempatan dulu ya kalau ada yang mau ditanyakan ya, khususnya nomor terakhir ya, 20 ya. Nah, kalau tidak ada pertanyaan ya, jadi untuk nah ini nomor 17 tadi kuadratanya Bapak tidak nge-save ya, tapi besok di-share ininya ya, YouTube-nya. YouTube pembahasan malam hari ini besok sudah di-share ya. Jadi nanti tinggal ditanyakan saja ke wali kelasnya ya. Ini kebetulan kuadratanya. Jadi begitu pindah nomor ya yang sebelumnya hilang gitu ya. Jadi tidak Bapak save satu per satu. Tapi karena ini direkam ya, jadi nanti bisa dilihat pembahasannya di YouTube ya. Biasanya suka di-share besoknya ya. Apa namanya, kalau nama YouTube-nya nggak hafal ya, karena biasanya dibagi per hari ya. Jadi kan mulai dari Senin tuh udah ada Senin bahasa Inggris, Selasa penalaran matematik, Rebo apa namanya, Rebo teh bahasa Indonesia dan seterusnya itu selalu di-share ya. Ya kalau tidak dapat share-nya, coba ditanyakan ke wali kelas ya. Ditanyakan ke wali kelas masing-masing. Karena alamat YouTube-nya suka beda-beda ya. Tapi yang jelas ada rekamannya ya. Ini semua direkam. Nah, untuk malam hari ini kita cukupkan sekian saja dulu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf ya kalau ada kekurangan atau kehilapan. Yang mau beristirahat silakan beristirahat, yang masih mau belajar silakan belajar ya, tetapi tetap ya harus memperhatikan istirahat supaya kesehatan tetap terjaga. Kemudian bagi yang sudah akan melaksanakan UTBK di minggu depan di gelombang pertama, ya semoga diberi kelancaran, kemudahan, dan yang terutama ya kesuksesan ya sehingga bisa diterima di SNBT 2023. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Salam untuk keluarga di rumah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Ya, ya Makasih, Pak. sama-sama. Pak. Oke, Ya. sama-sama.